Jadi malam hari ini kebetulan bulan Agustus ya, dan kita mau bicara mengenai sakit, dan sakit ini kita mau merdeka gitu ya, misalkan bebas dari sakit. Siapa bilang sakit tidak bisa hilang? Benar nggak? Tapi memang perlu ininya, ada langkah-langkahnya. Dan kita mengetahui sakit itu karakternya seperti apa. Kalau kita tidak kenal, kita tidak bisa nanti memanage ya. Di sini bebas dari keluhan sakit untuk hidup lebih aktif. Jadi tema Zoom malam hari ini. Sebelumnya mungkin bingung kok saya langsung memberikan yang dinamakan managing your pain. Saya tertarik waktu melihat mengenai sakit ini, pain ini, ternyata banyak sekali informasi-informasi, dan tentunya informasi ini terus gitu ya, setiap harinya kita lihat ada lagi, ada lagi. Dan di booklet ini ada beberapa yang cukup unik. Di sini saya sengaja highlight yang warnanya ada kuningnya ya. Contoh misalkan, saya sendiri bukan yang dinamakan terbebas dari rasa sakit. Kenapa? Karena saya masih memakai tubuh saya dan saya juga mengalami proses. Kenapa saya kasih highlight? Karena singkat cerita, saya pun mengalami sakit. Dan sakit saya itu lumayanlah harus ke rumah sakit dan akhirnya harus dioperasi, singkat cerita. Dan di situ setelah operasi sakitnya masih ada gitu, nggak lepas setelah operasi selesai. Dan saya ingat equipment yang saya butuhkan adalah back support. Sama, saya juga sering kalau di klinik, Bapak Ibu punya back support nggak? Saya pun juga punya gitu, macam-macam back support. Karena itulah yang membantu waktu saya sedang dalam keadaan sakit. Jadi di sini obat ya tetap minum ya, kalau memangnya butuh kenapa enggak minum obat, karena memang kalau sakitnya terlalu ya harus dengan obat. Tapi di situ pun saya juga tetap mencari apa yang saya butuhkan selain dengan conventional medicine. Ada satu yang menarik di sini dari Profesor Mosley. Beliau adalah Australian researcher dan interestnya dia adalah mengenai sakit. Waktu saya explore, dia selalu ngomongin mengenai sakit. Dan uniknya, dia menyebut yang namanya nociceptor itu danger receptor. Yang saya mau bagikan, jangan khawatir dulu mengenai sakit. Kenapa? Karena sakit ada untuk proteksi kita. Bisa dibilang sakit itu adalah critical life saver. Bukan berarti kita senang dengan adanya sakit, tapi janganlah terlalu dibuat menjadi beban dulu. Sakit itu memang dirasakan, namun sakit itu menunjukkan ke kita juga apa yang tubuh kita butuhkan. Contoh, misalkan ya, saya sendiri ngalamin nih, belakangan ini kalau tidur sukanya tuh miring gitu. Nggak tahu lagi enak aja tidur miring posisinya. Terus bangun-bangun kok kayaknya pundaknya nih, aduh nggak enak. Saya selalu ingat, oh ini dari posisi tidur. Jadi sekarang lagi saya lihat lagi bantal saya, apakah perlu diganti dan sebagainya. Dan jangan sepelekan yang kecil-kecil. Coba nanti lihat PR di rumah. Kalau bangun tidur pundaknya rada pegel, coba lihat dulu bantalnya kah, ya, atau posisi tidurnya. Atau misalkan yang suka sakit pinggang, coba dilihat apakah waktu duduk posisinya sudah benar atau belum. Atau apakah kita terlalu lama duduknya. Jadi sesimpel kita merubah posisi kita itu sudah membantu bahwa mengurangi nanti sakitnya, ya. Oke, ini gambaran sel syaraf nih. Jadi sel syaraf kita tuh sangat unik sekali. Gambar si jiraf. Gambar jiraf ini cukup unik deh. Dia bilang, if getting older is a pain in the neck. Masa sih? Masa kita getting older terus
ada sakit gitu. Kita kan kepengennya kalau kita sudah retired atau sudah pensiun, bener nggak? Maunya kan jalan-jalan, ya tanda kutip kalau nggak lagi kondisi pandemi ya. Kita mau rileks, ya kan? Nah, ini kita akan lihat lagi cara menangani sakit itu seperti apa. Dari International Association Study of Pain, mereka menjabarkan bahwa sakit atau nyeri itu merupakan perasaan pengalaman sensorik dan emosional. Jadi nggak hanya berupa sensorik rasa, tapi juga emosional. Itu tidak menyenangkan tentunya, karena adanya kerusakan di jaringan bisa yang nyata atau berpotensi rusak. Jadi belum rusak gitu, tapi berpotensi. Nah, ini yang kita harus lebih punya lampunya, lampu kuningnya gitu, ya. Kita harus waspada, kita harus cek dan jangan disepelekan, ya, unpleasant ini. Sakit itu dibagi waktunya. Dari beberapa literatur ada yang membagi hanya dua, yaitu nyeri akut dan nyeri kronik. Akut maksudnya tuh yang saat itu sedang sakit. Mungkin contoh kalau kita terpleset langsung sakit gitu ya. Sedangkan nyeri kronik itu kalau sakitnya itu sudah lebih dari 3 bulan. Misalkan. Contoh misalkan kita pernah ngangkat salah terus sampai 3 bulan masih sakit. Nah, yang nyeri kronik ada beberapa literatur mengambilnya sampai kurang lebih 6 bulan. Ini relatif. Saya pakai yang 3 bulan karena saya ngambil reference-nya dari yang di bawah ini ya, dari painhealth.com. Yang saya kasih bintang ini ada yang dinamakan nyeri akut eksaserbasi kronik. Maksudnya gimana? Karena gini, kita mungkin pernah punya sakit pinggang atau sakit leher, dan itu sudah dormant, istilahnya sudah terkendali lah, mungkin 5 tahun yang lalu, atau mungkin 3 tahun yang lalu. Namun, suatu ketika, karena kita salah posisi, dia sakit lagi. Seringkali nyeri akut yang eksaserbasi kronik ini, penyebabnya adalah, penyebab utama adalah karena mungkin overuse atau pengapuran. Ya, karena sebenarnya tubuhnya ada dormant, tapi mungkin karena ada gerakannya aja yang mungkin salah, baru kena lagi gitu. Jangan sepelekan pengapuran. Kenapa? Karena pengapuran itu nggak akan hilang. Ya, sama deh. Rambut, kalau yang sudah mulai putih, kayak saya ini putih, tetap gitu ya. Kita pakai pun sebagai touch up, tetap nanti sebulan putih lagi gitu. Pengapuran juga dia akan ada delay tapi akan terus terjadi, ya. Jadi kalau nyeri akut eksaserbasi kronik, yang kita harus tangani adalah nyeri akutnya. Tapi kita harus melihat penyebabnya. Jadi kalau nyeri akut, harus juga menangani sakitnya, menangani inflamasinya. Ya. Kenapa? Karena kalau nyeri akut lebih ke sakitnya, inflamasinya. Sedangkan kalau nyeri kronik biasanya tambahannya macam-macam tuh. Dan mungkin kena organnya macam-macam. Mungkin nggak cuma si otot dan sendi, tapi mungkin sudah ke pembuluh darah, misalkan mungkin juga sudah ke organ, ya. Jadi itu perbedaan dari durasi. Nyeri dibagi menjadi akut dan kronik. Lalu kita mau lihat yang namanya sumber nyeri. Mesti tahu dulu sih sumber nyeri itu apa, dari mana. Apakah dia nyeri kutan, maksudnya nyeri kutan itu dari kulit dan jaringan sukutan. Ini kan tubuh kita nih. Dia ada kulit, terus di bawah kulit ada di bawahnya lagi sedikit ya. Dan lokasi sumber nyeri ini diketahuilah dengan pasti. Biasanya kita tahu, oh ini nyerinya. Mungkin seperti contoh kita sunburn, nah ini di sini gitu ya, sunburn. Lalu kalau nyeri somatis dalam atau deep somatic pain, nah ini lebih dalam lagi dari organ kita, yaitu di otot, di sendi, di tendon, di pembuluh darah atau di tulang. Dan sifat nyeri biasanya dia menyebar. Ini perbedaan dengan yang sikutan. Lalu
Di dalamnya lagi ada yang lebih dalam, yaitu visceral pain, nyeri viscera. Contoh, pada ulcer, pada luka di lambung, atau pada appendicitis, atau pada batu ginjal. Nah, ini batu ginjal pun bisa sakitnya nggak? Yang kita rasakan bukan hanya di ginjalnya ya. Kencingnya nggak hanya waktu saat kita BAK, kencing itu dia sakit, tapi bisa juga sakit di ginjal itu dia dirasakannya di pinggang sampai ke pinggul. Nah, ini penting kita tahu sumber nyerinya dari mana. Atau terakhir ini psychogenic pain, karena dipengaruhi oleh pengalaman fisik dan mental seseorang. Akhir-akhir ini banyak yang merasakan sakitnya karena pengalaman, jadi khawatir gitu ya, muncul deh sakitnya. Ya. Oke, lanjut ke penyebab. Penyebab nyeri macam-macam, saya ambil hanya 3, yaitu neuropatik karena gangguan pada sistem syaraf, baik yang pusat atau yang perifer. Yang maksudnya sistem saraf pusat itu adalah kepala kita, otak kita, dan tulang belakang. Sedangkan yang perifer itu yang dari tulang belakang ke organ-organ kita. Atau yang nociceptif, yaitu gangguan dari jaringan tubuh, seperti musculoskeletal, bicutaneous, dan viscera. Dan ada juga yang campurannya. Ya. Oke, lanjut dulu. Nah, ini penting. Kenapa? Karena yang dinamakan sakit itu lebih banyak bersifatnya subjektif. Subjektif maksudnya mungkin kalau coba deh kita semua bereksperimen, sorry. Coba kita cubit tangan kita, cubit. Nah ini mungkin skala sakitnya buat saya 2 ini sih, 1 sama 2 gitu. Tapi ada juga, ini kalau ada yang di sebelah, kalau ada sebelahnya ada orang, cubit sebelahnya. Nanti sakitnya mungkin ningkat jadi 3 sama 4 gitu. Kenapa? Karena tiap orang akan beda-beda. Dan untuk mendata ada beberapa yang dipakai, yaitu pain assessment tools. Kita kasih dinamakan ini grade atau nilai. Dari 0 yaitu no pain, smiley face. 1 ke 2 ini mulai deh mild. Masih smiley ya, tapi mungkin ada rasa nggak nyaman. Lalu di 3, 4 ke 5, hampir ke 5, itu lihat mulutnya udah mulai rata. Matanya masih oke, ya nggak, mulutnya aja. Jadi kalau mulutnya kurang senyum, waduh mungkin udah ke 3 dan 4 nih. Jadi perbanyak senyum ya. Oke. Lalu yang severe itu udah 6 ke 7 itu udah severe nih. Nggak hanya mulutnya, tapi lihat matanya kayaknya udah capek gitu. Udah mulai deh kayak nahan sakit ya. Sedangkan si very severe, si 8 atau menuju ke 9, itu matanya sudah makin kayaknya, mukanya juga warnanya udah orange. Udah menahan sakit ya. Dan yang 10 itu worst pain possible, yaitu sudah mulai meneteskan air mata. Kalau ditanya sakit nggak? Udah nggak bisa ngomong biasanya, udah langsung mukanya langsung berubah. Ini berdasarkan Likert scale. Melihat pain assessment itu bisa dinilai dari skala 0 sampai 10. Namun seringkali gini, kadang kita tuh bertanya kan, Bapak Ibu sakitnya kalau ada 0 yaitu nggak ada sakit dan 10 sakit yang paling sakit. Kira-kira Ibu atau Bapak ada di nomor berapa? Seringkali mereka jawabnya, kayaknya saya 8 deh. Tapi mukanya masih smile. Itu bukan ya. Jadi gini, karena memang sekali lagi pain itu subjektif. Cuman kita juga mesti jelaskan. 8, coba yang Ibu alamin apa, yang Bapak alami apa. Apakah masih bisa beraktivitas? Ataukah bisa tidur? Biasanya kalau 8 udah nggak bisa tidur. Kadang udah mesti minum obat sleeping pill, obat untuk bantu tidur. Ya. Jadi kita juga mesti tahu ya, skill ini nggak cuman dari subjektif dari klien atau dari yang kita tanya,
Tapi kita juga berusaha melihat juga, oh, misalkan ya ada satu dari profesor ini dia sebutkan cukup, saya pernah ngelihat sih, ada yang istilahnya luka gitu ya, cedera, ya kepotong atau apa, tapi kalau ditanya sakit nggak sakit gitu. Ya, itu yang cukup unik mengenai sakit. Individual berbeda. Ya, ini salah satu yang dipakai Likert scale. Sedangkan di medis atau di bidang kesehatan banyak sekali assessment tools-nya. Ada yang pakai skala namanya FAS, FAST, macam-macam. Ada yang berupa kuesioner, ya. Jadi boleh dilihat mengenai assessment tools. Kalau ngomongin sakit, pastinya ngomongin mengenai susunan syaraf. Sedikit ya, ada sedikit kata-kata syaraf. Jadi jangan khawatir dulu mengenai syaraf. Syaraf ini, kalau dilihat, ini gambaran ya. Gambaran ini diambil buku dari bukunya anatomi. Saya lupa cantumkan. Tapi buku ini cukup menarik dan sudah diterjemahkan ke versi Indonesia. Dan di susunan sistem syaraf dibagi. Ada yang pusat sama yang tepi. Dan yang pusat yaitu dari otak kita nih, sebelah kiri, dari gambar samping dan dari belakang, atas ini udah atas. Dari belakang ini, dari sampingnya, ini otak, yaitu yang dinamakan cerebrum, dengan teman-temannya, ada cerebellum dan batang otak. Lalu turun ke bawah menjadikan tulang belakang. Syaraf tulang belakang ini dikenal sebagai susunan syaraf pusat. Setelah keluar dari tulang belakang ini, baru dikenal sebagai susunan syaraf tepi. Dan si syaraf ini mempunyai 3 fungsi, motorik, sensorik, dan otonomik. Nah, kita akan melihat lebih lanjut mengenai yang sensorik sih. Ya. Oke, di sini contohnya. Jangan terlalu khawatir dengan, aduh itu kata-katanya susah banget gitu. Bukan. Saya bukan mau memberikan seperti kuliah, bukan. Tapi di sini sangat dengan grafik yang ini kita bisa melihat tubuh kita itu, wow, bisa dilihatnya itu dimensinya itu di dalam itu seperti apa gitu ya. Dengan teknologi kan mereka berusaha menggambarkan di dalam tubuh kita itu apa gitu. Ini diambil sepotong dari tulang belakang isinya nih, ya. Di sini ada 2, yaitu yang si dorsal ramus sama ventral yang merah. Oke. Kalau yang merah itu lebih ke motorik, sedangkan yang biru, nah itu lebih ke sensorik. Jadi di dalam tubuh kita tuh di susunan tulang belakang itu ada sensorik dan motorik per levelnya. Dan dia bersinap, dia bertemu dengan susunan syaraf lain lah di sini ya, bentuknya kayak kupu-kupu seperti ini. Singkat cerita, ada peta di dalam tubuh kita, yaitu peta dermatom. Nah, peta dermatom ini penting sekali kita kenal, terutama untuk praktisi. Kenapa? Karena kalau kita mau melihat sakitnya, misalkan contoh ya, aduh saya sakitnya di pundak sini, misalkan. Ini bagian depan, ini bagian belakang ya. Ini kan ada muka, ada face-nya. Ini ada kepalanya. Misalkan ada di pundak sini, dan kita ngelihat gerakan bahunya oke, tapi kesakitannya di sini, berarti ada tulisan di sini. C4. C itu buat cervical. Sehingga kita telusuri di daerah leher gitu. Dan teman-teman tadi ada beberapa juga dari komunitas oil, bila di bahunya yang sakit sudah dikasih oil di sini juga masih belum reda, coba perhatikan di lehernya. Intinya, syaraf yang dari leher itu akan turun ke pundak, ke lengan sampai ke tangan kita. Sedangkan yang di daerah trunk kita nih, di dada, itu dari punggung, ya. Dan yang pinggang itu akan ke
pinggul kita, ke paha, sampai ke ujung kaki. Oke, lanjut ke otonomik. Otonomik ini juga seringkali membuat rasa sakit nih. Oke, sakit, aduh. Ada enak, ada enggaknya ngomongin sakit. Tapi kalau kita nggak jelaskan, kita nggak cari tahu, kita nggak mengerti si sakit ini. Dan kita nggak tahu nanti cara menanganinya. Ya kan? Kalau otonomik, si syaraf tadi selain punya fungsi sensorik motorik, juga mempunyai otonomik. Ya. Tapi filosofinya adalah di mana ada syaraf yang kita harus perhatikan di susunan tulang belakang, dan syaraf itu mempengaruhi tubuh kita. Dari sensorik kita, dari motorik kita, lalu dari otonomik. Contoh, kalau kita punya keluhan di sekitar punggung ke pinggang tuh, ya, yang suka-suka pegel-pegel di punggung pinggang, bisa jadi itu mengganggu nantinya pencernaan kita. Karena lihat di sini, stomach, perut, ya, itu dari sekitar T11, T12 di sini. Lalu yang ginjal itu dari lumbal. Lalu si paru-paru biasanya lebih ke atas. Dan yang jantung biasanya dia lebih ke rada tinggi, ya. Enggak di cervical tapi lebih ada di torakal atas. Ini yang penting mengenai susunan syaraf otonomik, untuk mengetahui juga si organ itu dipersyarafinya oleh nomor berapa dari tulang belakang. Oke. Well, ada gambaran seperti ini, colorful ya. Coba dilihat, tulang belakang, ini belakang, di syaraf ini adanya di dalam. Ini yang di dalam ini syarafnya. Ini nih yang kuning-kuning. Ini yang di sini. Yang tadi seperti gambaran butterfly itu di sini. Dia dilindungi oleh struktur tulang belakang kita. Jadi dia kalau dari atas kayak gini. Nah, di dalam sini, ya. Di syaraf tulang belakang itu juga ada gray matter dan white matter. Di otak kita juga ada gray matter dan white matter. Dari cerebrum itu ada juga substansianya, ya. Dan di sini ada juga dorsal dan ventral roots-nya. Gambaran ini, gambaran tulang belakang nomor 3 yang cervical, yang di atas. Jadi kalau di cervical, uniknya di dalam tulang belakangnya itu ada tempat untuk arteri. Bedanya di situ. Uniknya, tulang belakang leher itu dia ada arteri dan pembuluh darah sini, vena, dan dia masuk di dalam tulang. Sehingga untuk mengkoreksi leher cervical itu harus hati-hati. Kenapa? Karena waktu dikoreksi leher sangat bisa mengkompromis si bagian pembuluh darah. Di torakal nggak ada nih struktur ini, ya. Di lumbal juga nggak ada. Kan tulang belakang kita dibagi untuk yang awam, untuk umum. Saya jelaskannya di gambar sebelah kiri, bahwa leher itu ada 7, dinamakan cervical. Lalu punggung, torakal, ada juga nyebutnya dorsal, ada 12. Lalu si lumbal, 5 dia. Dan sakral, ya si sakrum, ini. Lalu ada lagi si koksid. Jadi tulang belakang kita membentuk yang namanya kurva seperti ini. Oke, ini potongan, satu potongan yang C3. Di dalam satu potongan ini, waduh, kalau ngeliat namanya ya, cuman di sini dilihat, tubuh kita tuh unik banget. Kalau ada rangsang, ini ada contoh tubuh kita, tangan kita deh, mungkin kena paku atau kena sengatan nyamuk misalkan ya, itu ada rangsang sensorik yang masuk.
Dan tentunya setelah ada rangsang di sini diolah sama tubuh. Jadi terjadilah yang dinamakan gerakan motorik ini. Ya kan, kalau kita ada nyamuk di sini kan kita nggak diemin, kalau kita tahu kita gitu. Jadi ada rangsang dari tangan kita mukul itu nyamuk. Bener nggak? Karena ini yang dinamakan ini spinal, tulang belakang. Ini spinal gate. Nanti ya kita lihat si gerbang-gerbang itu berikutnya. Ini yang dinamakan spinal gate, gerbang di tulang belakang. Jadi menjaga kesehatan tulang belakang itu sangat penting sekali. Yang saya bisa bagikan, City Life kan sudah 20 tahun. Saya praktek sudah 22 tahun. Dan saya melihat dalam 20 tahun ini, tulang belakang itu sangat penting ya untuk dijaga kesehatannya, karena di dalam tulang belakang itu ada sel syaraf, ada pembuluh darah, terus banyak sekali dari syaraf itu yang mempengaruhi tubuh organ kita. Kalau dibilang nih, kalau suatu TV, syaraf itu kabelnya. Benar nggak? Kalau kabelnya rusak atau nggak ada powernya, tubuh kita gimana? Ya akan terganggu tentunya. Ini sel saraf. Dia punya nama loh, ada badan Golgi. Ini Golgi apparatus. Terus dia juga lalu ada mitokondria. Nah, mitokondria ini juga cukup spesifik. Saya pernah membaca suatu artikel mitokondria itu sudah ada research terbarunya mengenai sel ini. Sel ini membantu apa gitu ya. Dan ini sangat-sangat sedang dikembangkan si mitokondria ini. Jadi Bapak Ibu, ilmu kesehatan itu masih terus berkembang. Walaupun nih kita udah kenal namanya seperti ini, nanti coba deh, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, mereka akan ada ketemu lagi yang baru, ya. Dan syaraf kita ada dendritnya, ada nukleus, nukleus itu inti. Bentuknya unik ya, seperti ini. Ini kenalilah sel saraf. Nah ini pengalaman nih. Kalau ini kan, kalau tadi udah cukup deh, yang sel-sel udah cukup. Pernah nggak dari kita jatuh, terpleset, atau terbentur? Ya nggak? Lalu ketika area yang sakit kita usap-usap, terus kok level sakit kita berkurang gitu ya? Nah itu ternyata sudah ada penelitiannya tuh. Di sini, ini sudah saya tuliskan supaya gampang jelasinnya, bahwa signal syarafnya dari mengusap itu, kalau kita lagi sakit mungkin kayak si ibu ini, wanita ini, ya nggak ngerti bahwa tangganya masih ada satu, jadi kecepatan turunnya, kita bilangnya misstep, terus dia usap-usap tuh mungkin kakinya yang sakit yang sebelah kanan, nah itu akan mengurangi. Dan ini yang dinamakan menutup spine gate. Jadi tadi gate yang tadi itu ditutup. Kita mesti tahu nih sebagai apa sih yang bisa menutup dan membuka gerbang sakit kita. Oke, ini sedikit heavy, tapi bukan untuk dikhawatirkan. Waktu saya mau translate rada panjang, nggak apa-apa. Saya pikir saya kasih aja, toh nanti bisa dilihat di websitenya ya. Mengenai gate control teori ini, gerbang sakit, itu sudah diteliti. Sebelum 1965 juga udah diteliti, tapi dari si Melzack dan Wall ini menemukan, membakukanlah yang dinamakan gate control theory of pain. Kalau dilihat dari gambar ini aja nih, di gambar ini ya, ini kata-katanya untuk membantu aja supaya keep the track. Kalau kita lagi ada sakit, lalu di sakit itu akan dibawa nih sama si fiber, ya. Fibernya ada si A delta sama C. Lalu dia ke tulang belakang dulu tuh sebelum ke kepala. Di sini. Jadi kalau tadi waktu kita usap-usap ada si beta fiber, beta fiber ini, sehingga akan pengurangan, ada inhibitory, dia ada pengurangan, ya, sehingga kepala kita atau brain kita menerimanya nggak terlalu yang over. Jadi ini juga bisa membantu. Ini cukup unik. Kenapa? Waktu saya punya
ya chance kesempatan melihat si tulang belakang, ternyata tulang belakang itu penting untuk memanage sakit. Tulang belakang yang tadi isinya kita sudah lihat, ada bentuk kayak kupu-kupu, ya enggak? Ada serat-serat dari si Golginya dan sebagainya, itu membantu kita untuk memanage yang namanya sakit. Ya. Oke, nah ini lebih easier. Kenapa? Karena ada contohnya. Jadi seorang yang kakinya tadi, aduh sakit. Nah dia sebelum dia travel ke kepala, dia lewat dulu yang tulang belakang. Tadi kan kalau yang kaki itu punyanya si pinggang. Jadi dia sampai ke pinggang dulu. Dari pinggang nanti ada lagi tuh jalur-jalurnya. Kalau di sini berdasarkan signal dari sistem ascendant, ascendant itu yang naik, descendant itu yang turun. Dan input itu yang akan ditimbang. Tergantung dari level medula spinalis, jadi tulang belakang yang mana. Dan gate akan menutup dan membuka. Ini yang kita mau lihat bagaimana kita memanage sakit dengan kita, apakah kita mau menutup atau kita mau membuka gerbang sakitnya. Jadi kalau gerbang sakitnya terbuka, tentunya sakit semakin dirasakan. Kalau gerbang sakit tertutup, maka rasa sakit akan berkurang. Di sini gambarnya ya, jadi di tulang belakang. Dan ini yang membuka gerbang sakit. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, ya apa sih namanya sekarang tuh? Mager, malas gerak. Nggak ngapa-ngapain, maunya aduh nyantai-nyantai tiduran gitu. Ya boleh sekali-sekali boleh, bukan nggak boleh, boleh. Teman jangan sampai nggak ada aktivitas. Atau kita body mekanik, maksudnya ini postur nih, pure body mekanik. Jadi kita mungkin kayak tadi nih si Nona ini kan dia begini aja lehernya, nggak heran lehernya nanti pegel sakit. Lalu kita fokus di sakitnya, atau mengkhawatirkan sakitnya, atau kita ada marah, anxiety, atau ada frustasi, ini juga bisa membuat sakitnya bertambah. Menutup gerbang sakit. Contoh, kita bisa milih relaksasi atau juga ada yang milih meditasi. Contoh, dengan exercise, tetap aktif, itu juga akan mempengaruhi. Distracting, kalau kita ada sakit, ya kita coba distract. Bukan berarti kita menunda, bukan, tapi distracting dari sakit itu butuh untuk tubuh kita. Mindset yang positif, ya, nggak gampang memang. Saya tahu nggak gampang, karena banyak orang bilang, kamu aja yang nggak tahu rasanya. Ya nggak? Kalau udah sakit kan, kamu aja nggak tahu rasanya sakit. Coba ngalamin. Ya, banyak yang ngomong gitu, banyak. Tapi, well, why not we try? Di sini ada yang bilangnya pengobatan obat untuk anti sakit jangka pendek. Kalau dilihat, obat itu kita masih butuhkan loh. Selama kita masih ibaratnya berada di dalam kondisi sekarang ini, obat itu bukan musuh, tapi obat itu bisa digunakan dengan bijaksana. Bukan berarti obat itu sesuatu yang berbahaya kalau digunakannya itu dalam batas wajar dan dalam bimbingan atau pantauan dari medis, ya. Misalkan kalau kita ada bengkak, nyut-nyutan, inflamasi, kita tidak bisa menangani dengan ice pack, kita tidak bisa menangani dengan yang sudah ada. Mungkin anti-inflamasi krim atau mungkin ada yang dengan untuk anti-inflamasi seperti Ponstan yang ringan. Tapi itu tentunya butuh yang dinamakan mengerti cara makainya, ya. Mungkin harus dalam perut yang terisi, konsultasikan dengan dokter atau tenaga medis. Sekarang ini sudah banyak telemedicine, jadi mungkin bisa dijangkau. Pengobatan atau obat itu kalau diperlukan ya harus konsultasi dengan medis, ya. Well, di sini
kita tuh nggak cuman praktisi, tapi banyak nih yang hadir malam ini, moms, ya, orang tua, parents, dan juga bisa membantu keluarga tentunya. Kalau mengetahui terapi apa yang untuk mengurangi sakit. Benar nggak? Simple dengan massage. Jadi kalau ada yang lagi sakit lehernya, mungkin dengan massage ringan. Kenapa? Karena ini disebutkan inhibit pain signal. Dengan massage itu sudah mengurangi tadi gerbang sakitnya tadi. Atau yang sudah punya alat TENS, praktisi bisa dipakai dengan TENS. Atau bisa juga dengan musik terapi atau akupunktur yang sudah punya skill-nya, silakan. Atau many more, ya, dengan oil, essential oil ini juga sangat membantu untuk mengurunkan sakit. Tapi tentunya harus dilihat sifat sakit itu tadi ya. Exercise ini penting sekali. Kenapa? Karena exercise ini memperlancar peredaran darah, mengurangi kaku otot dan sendi, memperbaiki kualitas otot kita, dan dengan exercise tentunya kualitas tidur kita akan lebih baik. Tema dari City Life tahun ini memang mengenai tulang belakang, khususnya bagaimana active lifestyle, ya. Jadi keep exercising, maintain good posture, lalu improve flexibility. Jadi nggak cuma kuat, tapi harus fleksibel juga. Oke. Di sini saya sharingkan juga mengenai raindrop. Dan yang masih mau tahu lebih lanjut mengenai raindrop, boleh bisa datang ke City Life. Saya akan dengan senang hati menjelaskan apa itu raindrop. Ya, ini salah satunya yang untuk membantu tadi spinal, tulang belakang. Kenapa? Karena sekali lagi ternyata gerbang sakit nggak hanya ada di kepala, tapi ada di tulang belakang juga. Ya, malah tulang belakang ini yang berawalnya yang akan meneruskan ke kepala. Jadi, kalau tulang belakangnya lebih sehat, otomatis si kepala kerjanya lebih ringan. Oke. Nah, ini sebenarnya core-nya ini, manage the pain. Pertama, understanding. Mengerti sakit itu tadi adalah pain for protection. Jangan khawatir dulu dengan sakit. Sakit itu bisa di-manage. Tapi harus mengerti dulu sakit itu apa. Apakah sakitnya tadi di kutan, di kulit, kalau kita mungkin kena paku ya, bukan paku deh ya, mungkin kena staples gitu. Kita tahu oh ini sehari 2 hari juga selesai. Tapi mungkin kita punya cedera yang lebih dalam, kita mengerti bahwa butuh proses, ya enggak? Lalu buatlah plan. Plan itu maksudnya oke, kalau kita lukanya di luar ya kan, kita buat plan, mestinya hari ini sehari 2 hari selesai. Kalau belum selesai berarti cari tahu kenapa. Dan selalu ingat, bersabar, patient. Kadang kalau kita luka, belum tentu langsung sembuh. Kalau tidur kita nggak bagus, ya nggak, kita makannya kurang bagus, otomatis tubuh regenerasinya juga a bit slow. Benar nggak? It will take time. Tapi seringkali itu akan lebih cepat dari yang kita bayangkan. But faster than we think. Kita pikir, oh, ternyata udah sembuh. Persisten maksudnya itu, ini suatu journey. Tubuh kita akan mempelajarinya ini. Kasih waktu tubuh kita mempelajari. Ya. Kenapa? Karena tubuh juga perlu yang dinamakan tuh input. Dari kita mengerti, itu juga proses di dalam tubuh. Ya. Courage, kita juga mesti punya courage. Semangat, benar nggak? Positive things, ya. Dan coach. Coach itu nggak cuma praktisi, tapi coach di sini mungkin leaders. Coach di sini bisa juga mungkin seseorang yang kita mungkin bisa bertanya, ya. Nggak hanya praktisi, bisa juga dokter, macam-macam coach di sini. Jadi saya akan tutup Zoom malam hari ini.
Dan di bulan depan tentunya City Life akan ada Zoom lagi. Kita akan pilihkan topik yang bisa membantu untuk teman dan keluarga, ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir malam hari ini, untuk waktunya, untuk kebersamaannya. Sehat selalu dan tetap semangat, ya. Yuk semuanya, saya pamit ya. Yuk, bye.